belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Selamat pagi semuanya. Masya Allah. Bagaimana kabar pagi ini? Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kali ini kita berdoa kepada Sophia untuk memberi doa, dipersilakan. Singkat berdoa. Saja saya terlebih dahulu ada dengan Amalia, Nadia, Raya Kamula Firmansyah, dan Raisa dan Soma. Oke, alhamdulillah cuaca yang hujan, alhamdulillah hujannya setelah mendarat. Oke, tadi di sini akan menyampaikan sesuatu. Ini adalah hasil belajar kalian. Ini adalah penilaian sikap. Sikap yang dinilai kemarin adalah responsif, teliti, dan kerjasama. Dari semua sikap yang dinilai ini, kerjasamanya menurut Ustazah itu sudah sangat baik. Mungkin ketelitian dan responsif ketika ditanya itu yang masih kurang. Ustazah berharap pada pembelajaran kali ini kalian tingkatkan. Kemudian di sini saja akan menampilkan keterampilan host. Untuk keterampilan host yaitu merumuskan masalah dan memberikan argumentasi. Jadi mungkin hanya beberapa yang terlihat keterampilan hostnya itu muncul. Ustazah berharap tingkatkan lagi untuk keterampilan hostnya. Kemudian ini untuk semua menarik yaitu bagaimana kalian mengkomunikasikan saat berbicara ketika presentasi. Kemudian pretest dan post-test ini adalah nilai pokok. Silakan perhatikan apa yang ada di gambar. Gambaran ini sakit apa? Sakit kaki, berdarah. Oke, itu saja garis bawahi berdarah, kakinya mengalami luka dan mengeluarkan darah. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, komponen, proses pembekuan dan golongan darah. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan literasi, diskusi, peserta didik dapat menganalisis fungsi darah pada manusia dengan benar. Kemudian menganalisis macam-macam sel darah, menganalisis proses pembekuan darah, menganalisis jenis-jenis golongan darah, dan menyajikan hasil studi literatur, komponen, fungsi, dan golongan darah dengan benar yang akan dituangkan pada KPD setiap kelompok. Ada masalah yang Ustazah angkat di sekolah ini yaitu belajar IPA peserta didik itu rendah. Akar masalah, guru belum optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga solusinya menggunakan model yang inovatif yaitu PBL, Problem Based Learning. Kenapa masalah hasil belajar Ustazah angkat? Hal ini disebabkan karena nilai ulangan PTS tadi itu banyak yang rendah. Ingat nilainya, ini nilai murni. Alasan kenapa Ustazah mengambil masalah hasil belajar IPA. Ini makna kita belajar komposisi, golongan darah dan sebagainya karena dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 67 yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu segumpal darah, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 67. Silakan kemudian kita tes. Keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, yang akan kita gunakan adalah PPL. Cantikan gambar berikut. Di sini
Oke, kita akan melakukan presentasi kepada kelompok Mutia dan kawan-kawan, dipersilahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota ICA. Jadi jika seseorang kekurangan vitamin K, pembekuan darah bisa terhambat dan proses mengeringnya luka bisa lumayan lama. Kalau luka di jari untuk pertolongan pertama itu menurut kami setuju karena ada suatu senyawa dalam air liur manusia yang mampu mempercepat penyembuhan luka. Apakah ada yang ingin bertanya? Namun di sini kami mengalami sedikit perbedaan pendapat pada soal rumusan nomor 4. Kalian menyebutkan di sana kalian setuju jika semisal untuk pertolongan pertama dadanya harus insaf. Sedangkan kami kurang setuju. Walaupun memang air liur memiliki senyawa yang dapat membantu, namun jika luka yang dialami lumayan dalam itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi kami kurang setuju. Ya, karena kami juga setuju itu ketika kita menghisap darah ya, di tangan yang luka atau di bagian tubuh yang luka yang cukup kecil. Dari penyelidikan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Fungsi dari plasma darah saudara merah dari Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada pertanyaan setuju atau tidak setuju ketika luka itu dilakukan pertolongan pertama dengan cara menghisap bagian yang luka. Ada yang menjawab setuju, ada yang tidak setuju. Jawaban yang setuju karena ada suatu senyawa darah itu termasuk najis. Termasuk. Ketika kalian menghisap itu, apakah kalian telan? Tidak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raya, mengingat jika proses transfusi darah terjadi kesalahan donor darah akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Darah resipien dapat mengalami pembekuan atau pengumpulan dan dapat menyebabkan kematian. Apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang ingin bertanya, apa bentuk dari sel darah merah? Sel darah merah memiliki bentuk bulat putih dan memiliki cekungan di bagian tengah. Dari penyelidikan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi darah dalam tubuh mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembekuan darah sangat dipengaruhi oleh vitamin K dan ion kalsium. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan sedikit, memberikan penguatan. Yang pertama, di analisis data itu ada 2 gambar preparat. Ya. Dalam APD ada preparat A dan preparat B. Yang mana yang normal? A. Alasannya apa? Karena jumlah sel darah putih, sel darah merahnya lebih banyak daripada. Nah, karena kita ketahui bahwasanya dalam darah itu sel darah merah itu jumlahnya 99%. 1%-nya adalah sel darah putih dan trombosit. Kemudian yang terakhir, proses transfusi darah jika salah transfusi akan menyebabkan pembekuan atau penggumpalan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Faktor pembekuan darah itu ada 3 sahabat. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Oke. Trombosit fungsinya untuk pembekuan darah. Eritrosit fungsinya untuk Oksigen. mengikat oksigen. Kemudian leukosit Manobakteri. manobakteri itu apa? Melawan bakteri. Ada yang ditanyakan dulu tentang pelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada kita pause tes. Semuanya, oke. Satu lagi, saya beri waktu 10 detik. Yang
perlu ngumpul karena kedisiplinan tepat waktu dalam mengumpul itu Ustazah nilai. Untuk besok Ustazah minta satu kelompok membawa HP. Untuk pembelajaran esok satu kelompok membawa satu HP. Karena pembelajaran esok kita akan melakukan percobaan menghitung denyut nadi frekuensi denyut nadi yang ada di pergelangan tangan. Satu orang satu saja. Besok materinya tentang jantung dan pembuluh darah. Kita akan melakukan percobaan. Keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, tunjuk tangan. Berkelompok, kerjasama. Apa yang sudah kita pelajari? Banyak hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi adalah komponen darah, kemudian fungsi masing-masing komponen, dan juga golongan darah. Materi apa yang belum dipahami? Oh, bagaimana donor darah? Oke, Ustazah ajari besok. Kemudian pembelajaran. Oke, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini? Bahagia. Apalagi? Musik? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya kepada kelas 8 awal. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.